Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari seluruh keluarga besar UNS, terima kasih. Sudah cukup lama dan kami mengikuti juga cukup lama terkait dengan peran UNS mendampingi UKM. Dan hasilnya mulai terasa meskipun memang perjuangan itu sabar. Hingga sampai pada titiknya nanti saya ingin mendapatkan testimoni. Dan tentu dengan Mas Wali yang lebih dulu sebenarnya datang ke Prancis ya Mas waktu itu, dan kemudian boom. Jadi beliau ini paham soal marketing, paham soal branding, dan bagaimana kita membawa dengan gaya yang asik-asik tapi kena. Perlu skill, perlu sense dari kondisi-kondisi yang ada sehingga UKM kita itu bisa laku, dikenal, nanti diminati gitu. Nah Bang Jateng tentu saja kita minta untuk mendorong wabil khusus akses modal wong yo bank gitu kan. Wong yo bank itu butuhnya pasti aksesnya permodalan. Tapi ketika dikasih modal saya kira bank pasti punyalah cara membina. Nah cara membina, BI terima kasih juga mendampingi terus-menerus dan para pelaku usaha yang hari ini hadir Bapak Ibu sekalian. Saya mau sampaikan beberapa angka sedikit aja. Sampai dengan triwulan kedua ya, di tahun 2022 ini jumlah UMKM kita ada 178.821. Lumayan itu, lumayan. Omsetnya lumayan loh Bapak Ibu, 68,484 triliun. Duit. Emang yang tepuk tangan dapat duit. Sebenarnya kalau ada Matthew datang kita seneng ya, Matthew bisa cerita gitu. Ya Mas di Perancis ya. Dia bisa cerita bagaimana pandangan orang asing melihat produk kita. Ternyata dia mengatakan ini bagus banget. Tapi kurangnya di narasi. Kurangnya di narasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa membuat satu produk cerita no, gawe batik cerita no, gawe sepatu cerita no, yang sifatnya unik-unik ini. Ini mesti disampaikan. Atau kemarin saya ketemu atau ngobrol dengan Dubes Meksiko, agak jauh sih kalau kita jualan ke sana ya. Tapi dia sampaikan, Mas, tahun depan datang dong Jawa Tengah ke sana. Oke, tak siapin gitu ya. Nanti mana yang akan bisa kita dorong. Tapi konsepnya di sana nggak dirumit-rumitin. Beberapa duta besar itu bilang sama saya yang paling gampang apa? Beli toko di sana, titik. Karena kalau itu bisa kita dorong Bapak Ibu, kalau perlu dibanyakin toko dan pemerintah membantu. Kasih insentif. Insentif dari pemerintah, kedutaan itu nguruskan izinnya. Sehingga pengusaha itu cuma datang teko bawa dagangannya dodolan. Itu aja. Tapi kalau pengusahanya jalan sendiri, menggeh. Wes ora mudeng keblowo, itu. Keblowo itu bahasa Perancisnya apa ya? Itu Bapak Ibu. Kita juga mencoba membangun training virtual expo dan sebagainya itu sebenarnya sebagai breakthrough saja terobosan kita untuk kita bisa mendorong kawan-kawan yang lain. Sebelum saya akhiri, tadi yang mendapatkan bantuan ke sini dong. Ibu ini dari penampilannya dan milenial. Sudah 20 tahun usia. Usia sudah 20 tahun. Lebihnya 20 kurang dikit tahun, ya? Oh lebihnya. Kira ini. Usahanya apa Bu? Semua handicraft dari Raya, furniture. Semua handicraft dari Solo Raya. Dari Solo semua. Furniture, terus? Dan juga tekstil sedikit. Tekstil sedikit. Tekstil itu nggawe tekstilnya apa? Produk tekstilnya? Kita produk tekstilnya seperti kain pantai. Oh kainnya? Kain pantai. Nggak dibuat produk baju, topi, sarung, baju kolor. Ada Pak, tapi nggak terlalu banyak. Kita yang sudah jalan dan banyak itu kain pantai. Kain pantai? Iya, untuk sarung pantai. Iya. Untuk ke Ile de la Réunion, Pulau Réunion, negara bagian Perancis. Oh, apa? Ile de la Réunion. Saya kalau dengar nyong-nyong tak kira Banyumas ya. Ya, oke. Itu Perancis mana itu? Negara bagian Perancis Pak, jadi itu sudah masuk benua Afrika, tapi dia negara bagian Perancis. Oke, jajahnya Perancis ya. Oh sekitar Madagaskar sana. Saya Madagaskar tahunya film kartun itu. Iya.
Oh, di sekitar sana. Iya, itu. Apa yang diekspor ke sana? Kain pantai itu. Hanya kain pantai. Itu saya dapat waktu saya jualan di Perancis, di Flora. Itu pasar wisata. Saya dengan Matthew. Oh, dengan. Saya jualan di sana sekitar tahun. Mamat itu. Iya, tahun 2017. Terus ada buyer yang tanya-tanya. Ketemu buyer di situ. Dan terjadi perdagangan berikutnya. Awalnya cuma LCL ya Pak, ya 2 kubik gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah merambah 1 kontainer dan mix dengan furniture, dengan handicraft. Bahkan sekarang Pulau itu distributornya kain pantai dari kita. Distributor kain pantai. Keren kan Bapak Ibu? Jadi duit itu? Jadi duit? Alhamdulillah jadi uang Pak. Jadi uang ya? Iya. Boleh nggak Bu omsetnya? Karena mau per bulan boleh, per tahun boleh? Ini handmade ya, tergantung SDM-nya. Kalau sudah cukup dikirim, kita kirim biasanya dalam 1 tahun itu 3 kontainer Pak. 1 tahun 3 kontainer? Iya. Pernah nggak dia order, Bu 10 kontainer dong gitu? Kita nggak mampu Pak, SDM-nya nggak ada. Catat ya, kita tidak mampu karena SDM-nya kurang. Kira-kira di sekitar Solo Raya masih ada butuh kerjaan? Ada yang mau melamar? Ini konkret loh. Kita tidak mampu tapi kapasitas yang dibutuhkan masih tinggi. UPR jenengan loh Pak. Iya. Ini menurut saya menarik. Karena kalau begini ketemu dengan anak-anak muda, mahasiswa aja bisa loh sebenarnya. Desainernya mahasiswa UNS. Wah, sangar sampai. Atau sampai tahu wawancara sekalian? Nggak usah ya. Itu benar. Maka mahasiswanya sudah ikut. Bukan tidak mungkin desainer mahasiswa itu tidak lagi ketengan Pak. Tidak lagi ketengan, tidak lagi pocokan. Tapi bisa dibuat student company. Mahasiswa berkumpul, dibuatkan usaha, nanti bergilir sih. Itu bisa aja, tidak start-up, betul-betul student company Pak. Dia terus saja. Tidak hanya start Pak, sampai finish pokoknya. Gitu. Aku belum tanya namanya siapa tadi Bu? Ibu Nini Sastrorejo. Bu? Nini Sastrorejo. Bu Nini. Keluarganya ada yang menikah dengan orang Perancis? Tidak ada Pak. Oh, sopo ngerti. Jadi sekarang produk itu yang diekspor 1 kain pantai, terus furniture. Saya dulu basicnya kan Furniture pulaan sama Mas Gibran aja. furniture. Bener ora gelem kebetulan mebel iki. Ya, terus Basicnya saya dulu pasar saya di Spanyol. Iya, di Valencia. Terus tahun 2017 itu saya mulai dari pihak WNS, dikenalin sama Pak Matthew untuk coba buka di Prancis juga seperti yang kamu lakukan di Spanyol. Terus jalan. Kalau pasar yang sudah mapan ya istilahnya, yang sudah continue dari toko-toko gitu di Spanyol. Di Spanyol. Iya. Spanyol sekarang jalan terus. Jalan terus, alhamdulillah. Selama pandemi tetap omsetnya tetap naik turun. Alhamdulillah tetap Pak. Tetap. Iya. Tetap loh. Emang kalau ngirim nggak kesulitan kontainer? Kemarin saya baru stuffing kontainer untuk Valencia. Oh gitu. Iya. Nggak kesulitan? Oh nggak kesulitan. Malah sekarang harganya turun Pak Pak. Oh iya. Harga freight-nya kapal turun. Oh sudah turun. Iya. Pas saat pandemi kemarin nggak Pandemi ekspor. kemarin tinggi sekali, tapi karena buyer kan sudah ada PO dengan saya sebelum pandemi, mau nggak mau mereka tetap Rugi dong jenengan. Mereka yang bayar Pak, saya cuma FOB. Oh, pinter juga ki lobby deh gitu. Jadi mereka yang bayar. Masih jalan loh pandemi. Dan boleh yang kayak gini nih loh. Ini sebenarnya best practices yang bisa kita tiru. Pandemi saya malah seneng Pak. Loh ngapa? Sampai ngawur loh. Aku ngantek gerak-gerak kayak ngene ngurus pendami malah seneng ya. Wes divaksin ngeyel. Kok nang omah ra gelem malah seneng. Piye senenge? Euronya tinggi, saya untung kan Pak. Oh, panjang. Ini pengusaha euronya tinggi Pak, lumayan motor duiten. Ya pengusaha ya motor duiten gitu ya. Euronya tinggi katanya. Oh gitu ya Bu ya. Sekarang rutin. Rutin. Sekarang pegawai berapa? Kalau pegawai kalau di kantor minimalis Pak, cuma 3 orang. 3 orang. Oh, malah penak bayar wong telu. Iya. Minimalis. Itu Yang maksimalisnya di mana? Yang di lapangan.
Oh di lapangan. Loh, sampe dodolan mebel apa bal-balan? Nyambi bal-bal. Sisi lucu loh Bu ini. Stand up comedy ya. Terus jalan terus. Nah pentingnya ini kalau umpama kita ke mana? Paris begitu, menariknya apa buat pengusaha kayak jenengan? Yang pertama, saya itu tantangan. Oke. Tantangan untuk memperkenalkan semua produk di Indonesia ke situ, karena juga kita lihat dari kompetitor Pak, negara kecil-kecil itu kayak Maroko, Tunisia itu kan produknya juga hampir sama dengan kita. Ya gimana caranya kita fight untuk bisa menekan harga biar bisa bersaing dengan mereka. Okay. Satu itu. Dua, rasanya kok seneng ya Pak ya kalau kita ke pasar tanya Indonesia itu apa, terus mereka sudah tahu Indonesia, itu rasanya seneng sekali. Oh. Terakhir Bu, masalah jenengan apa? Selain masalah hidup lo ya, khusus bisnis saja. Masalahnya satu, kalau saya jualan di sana itu dari segi perizinan Pak. Perizinan ya? Deal. Ya tak urusin. Kebetulan insya Allah minggu depan ini Dubes Prancis mau ke sini. Dubes kita yang di sana mau ke sini. Ini mumpung lagi pada di Bali gitu kan, banyak kemarin Dubes ketemu yang saya. Yang kedua nggak ditanya Pak. Loh apa meneh aku njaluk ning siji tok sampe njaluk loro iki. Apa? Apa yang kedua? Iya tentu saja dana Pak. Loh dana? Selain sudah dipayungi dari Bank Jateng kan juga kelanjutannya saya harap pasti ada. Oh gampang Bu, kalau sampean ordernya pasti Bank Jateng siap ya Pak ya? Sudah ngutang Bu. Insya Allah pasti Pak. Oke, beres wis salaman. Kalau sampean nanti ekspornya rutin premium ini. Oh jelas, ngutang ning orang jaluk ya. Nggih Bu nggih, keren. Bunganya free ya Pak ya? Alah, soal bunga gampang Bu. Ini loh, bunga 1, 2. Ini bunganya sudah tersedia di sini, silakan diambil. Gampang urusan bunga kan, skimnya banyak. Bisa lah nanti kita bantu. Oke Bu ya, keren. Loh kowe ngapa Mbak nang kene? Sampeyan ngapa di sini? Hah? Syarat? Iya to iki. Ra cetha Mbak ditekani syarat. Sampeyan Mbak, tadi dikasih tenda apa itu? Di setiap summer saya biasanya ke Perancis jualan Pak. Pakai tenda di pasar-pasar wisata. Oh tenda itu nanti untuk di Perancis? Iya. Oh gitu. Iya. Setiap summer? Iya. Aneh udan? Enggak hujan enggak Pak kalau summer. Iya sih memang. Iya. Summer itu tahu nggak kalau ibu saya dulu Sumeng. Oh itu nanti untuk di Perancis. Untuk jualan tenda-tenda di pinggir jalan gitu. Iya, kita punya izin untuk jualan di pasar-pasar wisata. Pasar wisata. Tapi kan itu temporer ya. Tidak tiap hari kan? Tapi kalau saya mau itu izin itu terus Pak dalam 1 tahun. Lah kok mau? Ya saya kalau sepi nggak mau dong Pak. Mendingan saya ngerjain order yang sudah ada di sini. Terus gak kewe mikir, wes bener. Wes mikir dia gitu. Kalau sepi ya nggak mau. Ya tendone dobong lah rame kok udah teko. Gue iki aneh. Ya dodolan nek sepi ra gelem ya piye marketing nanti belajar sama Mas Gibran itu. Diajari marketingnya ngeten Bu, sampean jadil-jadil nang kono apa. Karo joget-joget ngono kan. Aku delok bakul handphone ki lho do nang arep bengok-bengok ngopo ya tiba. Piye nek pertunjukan apa? Mboten Pak niku bakul handphone. Ini contoh ana atraksine ngoten lho Bu. Ya wong Solo kan ajar joget nang kono to. Sampean dina iki dadi Sri Kandi, sesuk Buto Cakil. Lah wong ya jenenge joget to, ora apa-apa kan peran bisa macam-macam. Hah? Lho ibu itu cantik lho, masa iya toh? Lho ya masa Buto Cakil gini lho, peran sing penting wong. Wingi dadi Sri Kandi kok saiki dadi Buto Cakil lho, berarti kan seni perannya jago. Boleh-boleh malah jadi aktris. Kowe mau apa ya Mbak ya? Mbak siapa jenenge? Anggia Pak. Anggia numpak perahu layar. Kecil. Loh, lanjut itu. Mbak Anggia, untuk kredit tadi berapa? 10 juta ya? Iya. Kredit apa itu? Milenial Pak, Bang Jatuh. Gayane. Apa sih hebatnya kreditnya itu? Soalnya bisa dijangkau sama saya yang masih milenial gitu, kan belum. Nah, yang dijangkau itu apanya? Murah sih Pak bunganya. Ada Bunganya cashbacknya juga. Bunganya berapa?
7%, terus kalau saya ngambilnya kan itu rencana mau dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, semoga lancar, amin. Cashbacknya 5%. Oh, cashbacknya 5%. Itu termasuk tinggi, sedang, rendah? Kalau setahu saya rendah sih Pak, rendah, dari ya? pilihan yang lain. Oke. Gitu. Bisnisnya apa Mbak? Ini Pak, ikat celup tropis namanya. Bisnisnya apa? Malah ngene loh. Ini Apa maksudmu? Sing fashion. Bapak Amerika iki sikutmu. Loh. Ini ketoknya gedungnya kudu diruat gitu. Jadi bisnisnya apa? Ini? Iya, jumputan. Sutra itu? Ini satin Pak. Oh, bahannya. sutra kecewa. Ya, sutra kecewa itu. Satin. Terus ini dijualnya kemana? Kalau untuk saat ini, sebelum ikut program dari UNS dan Bank Jateng ini, saya masih di Indonesia, Jakarta gitu Pak. Terus? Semarang juga, Jogja. Sekarang udah ikut program dengan UNS. Ya, Terus jadi, mau kemana? mau ikut ibu ke Paris. Mau ikut ibu? Iya. Karena itu ya Barangnya dosen. maksudnya. Ya. Terus mau dijual ke sana? Iya. Pernah jualan ke sana? Baru pertama ini Pak. Hah? Baru pertama ini. Enggak sudah? Hari ini udah pasti? Ya pasti. Nanti kirim? Iya. Jadi produknya apa saja? Produknya ada shawl, terus Shawl. dompet, sama outer. Hah? Sal? Shawl, Heeh. dompet, Dompet? sama outer. Outernya kayak gini? Iya betul. Menurut sampean Mbak ya? Iya. Apa hebatnya produk ini menurut sampean? Sombong jadi dulu orang- boleh berarti nih Pak? Hah? Sombong dulu boleh. Nah, ayo, nek apik sombong rapo. Oh, coba sombongnya kayak apa? Kalau produk ini saya bikin sendiri sama temen. Jadi kita kan awalnya emang mahasiswa UNS. Dulu kita Dulu kuliah di UNS? Iya, Fakultas apa? seni rupa dan desain. Oh, rada pas Pak niki jurusan. Lumayan loh, banyak yang salah jurusan kali ini tidak. Oh, enggak, ya. Pak. Ya. Memang diajari apa sama dosen-dosenmu? Jadi kebetulan emang dari kuliah itu kan saya ngambilnya kriya tekstil. Oke. Jadi memang menggelutinya di bidang tekstil untuk pembuatan motif batik, jumputan Oke. salah satunya. Terus saya Oke. dan teman seneng gitu bikin Terus sampai jumputan. kembangkan jumputan ini. Iya betul. Apa bedanya jumputan ini dengan jumputan yang lain yang sudah ada? Bedanya kalau punya kita tuh jumputannya ditransfer ke bentuk fashion yang lebih bisa diterima untuk anak muda segala umur kayak gitu. Karena kalau Oke. produk jumputan yang udah ada sekarang kan lebih ke baju-baju yang formal aja kan Pak. Nah kita coba untuk ke pasar yang anak-anak muda juga bisa menerima produk itu. Jadi mereka kayak oh ternyata ada ya teknik manual yang bisa kita pakai sehari-hari gitu, nggak cuman printing kayak gitu. Ya. Kesulitannya apa? Pertanyaan sama tadi. Kira-kira bisnismu itu sulitnya apa? Kesulitannya mungkin yang pertama karena kan masih UMKM ya Pak, kita masih ya kecil gitu, jadi orangnya baru dikit gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada pesanan yang banyak gitu, kita pertama SDM-nya masih, kita kan harus bikin pelatihan dan segala macam, dan yang kedua modal Pak. Tapi pernah laku nggak waktu jualan? Ya pernah Pak, kalau nggak Pernah laku? Lah tapi ya tekan aja meng dipajang gitu terus rene sing tuku. Tetuko. Udah Pak. Kalau untuk saat ini kita ada toko konsinyasi di 4 toko di Jakarta, Semarang, Jogja. Gitu. Ke marketplace nggak? Ya ada di Shopee dan Tokopedia juga ada Pak. Pernah nggak ada yang beli dari marketplace? Ya pernah tapi belum banyak. Gimana cara kamu menjual, mempromosikan produkmu itu? Lewat Selama sosial ini? media sih Pak. Kita lewat sosial media. Sosial media apa? Instagram. Instagramnya siapa? Instagram. Di follow ya Pak. Tropis namanya. Gak. Di Nanti Instagram saya followermu screenshot. berapa? Baru 700 Pak. Hah? Baru 700. 700, oh banyak sekali. Oke. Ya sih, 700 ya. Kurang. Nanti kalau Bapak follow kan siapa tahu jadi 15.000 gitu. Enggak. Aku follow tambah 701 nih kan. Ini Mbak, pernah ikut lapak Ganjar nggak? Belum pernah Belum. Pak. Kenapa saya promokan ke sana itu barusan dari Bubble tadi tanya, Pak Ganjar kita mesti perhatian sama UKM. Saya mau ke UNS ngomong soal UKM gitu. Langsung tak kasih linknya. Dung. Lu sudah ada toh Pak? Wes suwe bro gitu. Terus saya sampaikan gini aja, dikembangin aja. Ini dari Bubble. Dari Bubble, terus kemudian dari Sumut, kebetulan Sumatera semua kontak. Udah deh, kita tuker-tukeran aja pengalaman. Ada teknologi, akses modal, memasarkan. Atau barangkali yang sana jual sini, yang sini jual sana.
atau barangkali kombinasi. Sehingga begitu menariknya nanti produk-produk yang ada itu. Pertanyaan terakhir, 10 juta mau dipakai buat apa? Ini rencana kita kan akhir tahun mau ada beberapa event menyambut Natal dan Tahun Baru sampai nanti persiapan Lebaran, rencana untuk produksi dan juga ikut event, Pak. Oh gitu, lah ya buat apa 10 juta? Untuk produksi, Pak. Pulaan? Enggak, Pak, kan saya masih produksi sendiri. Jadi untuk beli bahan kain. Oh, beli bahan. Terus, ya, bahan kainnya beli di sini aja tuh, jualan kain. Kan sudah motif, Pak. Kalau udah motif, kan bikin, polos? Ya, dari polos. Belinya di mana? Di pabrik? Masih di Lewer? toko, iya. Di Laweyan, Pak. Oh, di Laweyan, ya wes. Ini contoh Bapak Ibu yang paling konkret. Maksud saya hari ini, apa yang kita kerjakan ini ada testimoni dari pelaku, apa kesulitannya, bagaimana kita melakukan dan mulai terbuka. Oh, akses modal, Bang Jateng siapin. Oh, ternyata sebenarnya marketnya bagus, omsetnya bisa tambah tapi SDM-nya kurang. Kita bisa minta tolong UNS. Kita bisa minta tolong dinas, tentu ada Pemkot Solo, ada Jawa Tengah, mungkin di tempat-tempat kabupaten kota yang lain, dan tentu ini bukan sesuatu yang sulit buat saya, bukan sesuatu yang sulit. Ini butuh mau untuk bisa berhasil. Selamat nggih. Terus jenengan tuh melu nang Prancis. Oh Desember, sampai dia melu? Oh belum, mbak melu. Minta sangu Bapak dulu. Gampang, soal sangu. Ini bahasanya bener, setuju saya. Minta sangu Bapak dulu, wes bener, Bapak EDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah pakai tulisan Prancis ya? Ini produknya? Iya, ini produk saya. Yang membuat UMKM-nya Pak Bejo. Pak Bejo. Oke, nah ini penting untuk nanti kalau jualan, ya kalau pinggir jalan sih nggak apa-apa, tapi kalau umpama ke toko perlu ada storytellingnya ya, kecil apa gitu. Damel jenengan? Jenengan damel ini damel apa? Produksinya, desainnya? Dari kain putih, jadi langsung ini? Ya. Ini modelnya apa ya? Di batik, di print? Ya. Print malam dulu. Tadinya jadi dulu, diaduk, kita bukan langsung diaduk dulu Pak. Langsung diaduk nanti jadi. Oh, terus after? Ya. Saiki apa nek ngerti after? Seribet dari Saya ngerti after siapa ya saya? Ini kan barang gampang ya. Ini gampang. Jadi Kebetulan ini yang saya jenengan itu potensi sugih loh. Sumpah ini. Kalau nggak suka-suka. Loh ya ora, itu tadi Pak kita kurang SDM maka harus berani. Tambah 3 kontainer. Ada yang bisa berani nggak 10 kontainer? Jawabannya 1 berani. Berani terus kemudian disiapkan jejaring sak tampung kon gawe ngene kabeh. Pocokan wae. Salamander. Oh, di sana. Oh, iya. Di sana anak-anak SRD. Iya. Kita komunikasi dulu ke sana, Bro. Nah, itu ada Desainnya, assessment toh. iya, assessment. Kira-kira apa sing pas piye gitu. Oke, yuk. Saat ini kita lihat sedang ada prosesi pernikahan beberapa orang yang akan langsung dikirim ke Prancis ketika melalui beberapa tahapan. Sekarang Bapak sudah konsentrasi fokus untuk melakukan penggemukan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke Prancis. Kita berikan bersama dengan sekalian penggemukan dan siap untuk diberangkatkan to France. Pertama kali kita dahulu kami sarankan kepada warga masyarakat tahun kami untuk dikeluarkan terlebih dahulu airnya setelah itu baru digunakan secara bersama-sama. Kita akan lakukan bersama-sama. Silakan untuk bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah itu silakan untuk bisa langsung dikerjakan dan kita. Milenial lagi. Ya, Kita akan bersama-sama teman-teman. 3, 2, 1. Drama ini resmi sudah berperan dan juga pernah berlakukan datang terus dan siap untuk diberangkatkan. Terima kasih untuk seluruhnya yang terlibat tentunya dukungannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Pemerintah Kota Surakarta, terima kasih untuk Bapak Gibran, terima kasih. Dari dosen UNS ini ada yang komunikasi dengan orang Prancis. Dengan Pak Matthew waktu itu, kerjasama sudah sangat lama sekali. Nah, melihat potensi ini, Pak Matthew ketemu saya, terus kemudian coba kita kembangkan para pengusaha Solo, Pak Wali Kota, pemerintah Kota Solo, terus
Terus kemudian problem-problem yang cukup klasik, pendanaan, ya, akses permodalan, terus kemudian desain dan sebagainya. Ternyata banyak yang sudah dikurasi itu cukup bagus dan produknya laku. Maka kemudian kita seriusi dan di sana kita buatkan semacam rumah Indonesia dan kita coba untuk kirim. Nah, kerjasama ini harapan kita menjadi satu model. Saya meyakini polanya tidak cukup hanya sekedar pameran, tapi harus jualan. Maka temanya hari ini dari ekspor ke ekspor, itu menurut saya paling bagus. Dan saya berharap betul nanti di banyak negara itu kita punya toko. Banyakin toko Indonesia, banyakin untuk jualan apapun. Kuliner kayak UMKM kayak apa yang menjadi produk kita. Kalau cuma pamer-pamer aja hari ini nggak cukup. Kita beli toko, kita pasang di sana sehingga orang akan terbiasa bahwa dia membutuhkan sesuatu dengan tingkat keunikan ala Indonesia, dia sudah tahu adresnya, kemana dia harus pergi. Dan ini bagian dari cara kita menggerakkan UKM yang ada di Jawa Tengah yang mesti naik kelas dan mereka bisa ekspor. Mari kita wujudkan dalam bentuk yang konkret, jualan. Bisa direplikasi sistemnya. Ya.